Selamat datang pada mahasiswa baru program studi biologi STK IP Pangeran Dharma Kusuma Indramayu. Perkenalkan, saya Tuti. Saya akan mengampu mata kuliah fisika dasar di semester ini. Untuk fisika sendiri, kalian sudah pernah mendapatkan saat SMA. Tapi di semester ini kita akan mereview kembali apa itu fisika, sehingga pemahaman kalian mengenai fisika akan lebih baik lagi. Mata kuliah ini bersifat wajib dan memiliki bobot sebesar 3 SKS, terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Total pertemuan mata kuliah ini sebanyak 16 kali, termasuk UTS dan UAS. Untuk evaluasinya meliputi kehadiran, sikap, tugas baik individu maupun kelompok, serta UTS dan UAS. Baik, langsung saja. Apa yang ada di benak kalian saat melihat gambar ini? Benar, alat ukur. Kumpulan alat ukur berbagai macam sifat fisik ini akan kalian jumpai saat menjadi mahasiswa biologi. Kita akan uraikan satu persatu. 3 gambar di atas ini adalah alat ukur massa, neraca haus, dan timbangan digital. Di bawahnya, alat ukur suhu berupa termometer, alat ukur padatan terlarut berupa TDS meter, dan alat ukur pH berupa pH meter. Lalu kita lanjutkan, di sini ada mistar, ada jangka sorong, serta mikrometer sekrup. Ketiga alat ini digunakan untuk mengukur panjang. Lalu di sini ada juga mikropipet dan beker glass. Keduanya digunakan untuk mengukur volume. Dan yang terakhir berupa tensimeter yang digunakan untuk mengukur tekanan darah. Apa kaitannya alat ukur dengan yang akan kita pelajari? Sebelum kita mempelajari fisika lebih jauh lagi, kita harus memahami apa itu pengukuran lebih dulu. Karena setiap ilmu pengetahuan alam tidak akan jauh-jauh dengan kegiatan mengukur dan membandingkan. Untuk itulah kita akan mempelajari pengukuran di pertemuan kali ini. Apa itu pengukuran? Pengukuran merupakan suatu kegiatan membandingkan nilai besaran yang diukur dengan besaran lain yang sudah ditetapkan. Untuk kegiatan pengukuran ini pasti tidak lepas dengan dua hal, yaitu besaran dan satuan. Apa itu besaran? Besaran adalah sifat fisik atau gejala alam yang bisa diukur dan dinyatakan dalam angka. Sedangkan satuan merupakan acuan yang menyatakan nilai besaran yang diukur, di mana acuan ini sudah didefinisikan dan disepakati. Untuk besaran, dalam fisika dibagi lagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Apa itu besaran pokok? Besaran pokok merupakan besaran yang berdiri sendiri dan bukan merupakan besaran turunan dari besaran lain. Bisa kita lihat di slide ini, besaran pokok terdiri dari 7 macam besaran. Yang pertama ada besaran panjang untuk mengukur panjang suatu benda untuk satuannya sendiri berupa meter. Lalu ada besaran massa untuk mengukur kandungan materi benda, satuannya berupa kilogram. Lalu ada besaran waktu, yaitu untuk mengukur selang waktu sebuah peristiwa atau kejadian. Satuannya sekon. Lalu suhu untuk mengukur seberapa panas suatu benda, satuannya Kelvin. Lalu kuat arus listrik untuk mengukur arus listrik atau muatan listrik dari satu tempat ke tempat lain, satuannya ampere. Lalu intensitas cahaya untuk mengukur
seberapa terang cahaya yang jatuh pada benda, satuannya kandela, lalu jumlah zat, untuk mengukur jumlah partikel yang terkandung dalam benda, dan satuannya mol. Ketujuh, besaran ini memiliki dimensi masing-masing. Satuan yang digunakan dalam besaran pokok ini merupakan satuan SI atau Sistem Internasional, ini dari bahasa Prancis. Satuan ini sudah disepakati secara global. Selanjutnya besaran turunan. Besaran turunan merupakan kombinasi dari besaran-besaran pokok. Kita lihat di depan sebagian kecil contoh besaran turunan. Ada luas, volume, kecepatan, percepatan, massa jenis, gaya, usaha, daya, dan tekanan. Dan kalian juga bisa melihat satuan serta dimensinya. Jadi besaran pokok itu hanya sebagian kecil dari seluruh besaran yang ada dalam fisika. Selain dari 7 besaran pokok, berarti termasuk dalam besaran turunan. Dalam pengukuran, kita juga pasti mengenal dengan istilah akurasi dan presisi. Apa itu akurasi dan apa itu presisi? Akurasi merupakan seberapa dekat hasil pengukuran dengan hasil sebenarnya, sedangkan presisi merupakan seberapa konsisten hasil pengukuran yang didapatkan saat diulang dengan metode yang sama. Untuk meningkatkan tingkat akurasi dapat kita lakukan dengan melihat apakah alat sudah dikalibrasi dengan benar, dan untuk meningkatkan presisi dapat dilakukan dengan menggunakan alat dengan ketelitian yang tinggi serta metode yang lebih detail. Selain itu, dalam pengukuran juga dikenal dengan istilah error atau kesalahan. Kesalahannya ini dibagi menjadi 3, yaitu kesalahan umum, kesalahan acak, dan kesalahan sistematis. Yang termasuk dalam kesalahan umum itu biasanya dari faktor pengukur atau yang melakukan pengukuran. Orangnya. Jadi misalnya orang itu tidak ahli dalam menggunakan alat, tidak terampil, ataupun salah dalam membaca alatnya. Itu termasuk kesalahan umum. Yang kedua adalah kesalahan sistematik. Kesalahan ini lebih cenderung ke alatnya. Alatnya itu tidak terkalibrasi secara sempurna, atau nilai nolnya itu tidak tepat, ataupun juga kesalahan paralaks. Ini termasuk dalam kesalahan sistematik juga. Kesalahan paralaks adalah kesalahan posisi dalam membaca alat. Dan yang terakhir adalah kesalahan acak. Kesalahan acak ini lebih cenderung ke lingkungannya, seperti gerak ground partikel udara yang tidak teratur, radiasi gelombang elektromagnetik kosmos yang mengacaukan alat ukur, landasan yang bergetar, tempat alat berada, juga dapat berakibat pembacaan skalanya juga berbeda. Nah, untuk mengurangi kesalahan acak ini dapat disiasati dengan melakukan pengulangan pengukuran. Nah, yang selanjutnya adalah hasil pengukuran. Dalam fisika, hasil pengukuran ditulis seperti yang ada di slide. Angka yang terbaca pada alat, serta nilai ketidakpastian di mana didapatkan dengan setengah skala terkecil alat ukur. Sehingga nilai delta X ini akan berubah seiring dengan berubahnya ketelitian alat. Langsung saja ke contohnya. Di sini ada jangka sorong yang digunakan untuk mengukur diameter uang koin. Didapatkan hasil pengukurannya adalah 23,1 kurang lebih 0,025 mm. Nilai delta X-nya 0,025 karena di sini adalah skala terkecilnya 0,05 mm, sehingga nilai delta X-nya adalah setengah dari 0,05 mm ini. Untuk jangka sorong sendiri itu memiliki ketelitian yang berbeda-beda.
Ada jangka sorong yang memiliki ketelitian 0,05 mm, ada yang 0,01 mm, dan ada juga 0,02 mm. Jadi ini berubah, delta X-nya tergantung alat atau tergantung jangka sorongnya ini ya. Jadi jangan terpaku ke 0,025. Selanjutnya ada mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup ini untuk mengukur ketebalan uang koin. Hasil akhirnya didapatkan yaitu 1,66 kurang lebih 0,005 mm. Ini kenapa 0,005 mm? Karena di sini skala terkecilnya adalah 0,01 mm, sehingga setengahnya adalah 0,005 mm. Nah, selanjutnya di sini ada neraca Ahus nih. Hasil akhirnya yaitu 117,9 kurang lebih 0,05 gram. Kenapa 0,05? Karena skala terkecilnya adalah 0,1 gram. Untuk pertemuan kali ini dicukupkan sampai di sini. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung tulis komentar di bawah. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.